Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Eh, Hari ini saya akan coba untuk tugas UTS dari Ibu Juni tentang komunikasi dan literasi aktivis dalam gerakan feminis di Portugal dan Spanyol. Sebenarnya pernah dapat sosiologi gender eh, waktu kuliah dulu itu, cuman eh, tidak terlalu mendalami, jadi mohon maaf bila ada penjelasan yang agak tidak sesuai gitu. Oke, kita mulai aja. Eh, Pertama tentang tentu saja dari penjelasan ini akan ada dua pertanyaan yang penting. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Portugal dan Spanyol dalam gerakan feminist strike? Lalu bagaimana peran kultural, efikasi atau kekuatan budaya dalam gerakan tersebut gitu. Nah, untuk pertama tentu saja penjelasannya adalah tentang apa sih feminist strike. Feminist strike itu adalah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh perempuan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan, upah yang tidak setara, dan beban kerja atau double burden yang tidak dihargai. Nah, aksi ini biasanya dilakukan setiap tanggal 8 Maret bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Oke, yang terjadi di Portugal dulu kita pertama tuh di Portugal sendiri itu ada gerakan feminis yang dipelopori oleh jaringan bernama Rede Eik de Marco. Mereka menyelenggarakan aksi mogok perempuan secara nasional. Nah, gerakannya sendiri itu dilakukan, gerakan mogok ini dilakukan secara offline dan online. Jadi para aktivis itu tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga aktif menggunakan Instagram, WhatsApp, dan media digital lainnya gitu. Nah, WhatsApp sendiri biasanya dalam hal ini, dalam aksi mogok ini, digunakan untuk diskusi, rapat, dan mengatur strategi. Instagram digunakan untuk menyebarkan poster digital, ajakan aksi tentang, dan juga edukasi tentang hak perempuan. Oke, lalu gerakan ini sendiri akhirnya makin kuat di saat pandemi. Nah, ketika COVID-19 melanda dan orang tidak bisa turun ke jalan gitu. Nah, kampanye digital ini akhirnya tetap bergerak gitu, bisa digunakan sebagai alat perlawanan para aktivis ini gitu. Jadi walaupun terhalang nggak boleh berhubungan langsung, mereka tetap menjalankan gerakan mogok ini gitu. Salah satu yang terkenal hashtagnya adalah hang up the apron atau gantungkan celemek gitu. eh Maknanya adalah perempuan selama ini terbebani oleh kerja rumah tangga, lalu kerja rumah tangga ini dianggap wajar tapi tidak pernah dihargai secara adil gitu. Maka para perempuan akhirnya menggantungkan celemek sebagai simbol perlawanan gitu. Nah, lalu ada ciri-ciri gerakan sosial ini sendiri bersifat terbuka dan tidak kaku. Artinya tidak ada pemimpin tunggal. Lalu semua anggota itu bisa menyampaikan pendapat, membuat konten, dan mengajak orang lain untuk bergerak. Oke. Lalu yang ketiga, tadi kan di Portugal, sekarang kita lihat yang di Spanyol gitu. Di Spanyol sendiri, eh, apa jauh gerakan feminis itu lebih besar gitu, dan lebih masif gitu, terutama di tahun 2018 gitu. Eh, Sekitar 6 juta orang turun dalam aksi feminist strike gitu. Ini menjadi salah satu aksi terbesar perempuan di dunia gitu. Salah satu kelompok yang paling berpengaruh adalah Las Prioritas Paramos, yang artinya adalah para jurnalis perempuan mogok gitu. Lalu eh, kita bisa lihat juga di sini beberapa hal yang penting adalah yang tadi kita udah lihat bahwa Las Prioritas Paramos atau jurnalis perempuan mogok kerja. Nah, perempuan mogok kerja ini, jurnalis perempuan mogok kerja ini, mereka mogok sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi di tempat dunia kerja, lalu pelecehan di dunia media, dan upah yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan di Spanyol khususnya. Lalu mereka menggunakan media sosial secara besar-besaran gitu, untuk mengajak orang untuk di Spanyol untuk melakukan aksi ini gitu, lewat Twitter, Instagram, dan Facebook gitu. Akhirnya hashtag Las Prioritas Paramos itu viral dan trending.
Lalu eh, mereka akhirnya membuat pernyataan sikap atau manifesto gitu. Nah, manifesto ini tentang tentu saja ya, yang pertama dituntut adalah hak-hak perempuan, yang kedua adalah keadilan gender, yang ketiga mereka mengingatkan bahwa pentingnya suara perempuan di media gitu. Lalu manifesto ini atau pernyataan sikap ini dibacakan serentak di seluruh kota di Spanyol. Lalu gerakan ini akhirnya nggak hanya jurnalis yang melakukan gitu, tetap jurnalis perempuan ya. Akhirnya juga yang bergerak itu ya ada guru, buruh, perawat, seniman perempuan tuh ikut semua akhirnya melakukan mogok kerja gitu. Lalu kita masuk ke dalam apa sih cultural efisiensi gitu. Cultural efisiensi itu eh, kemampuan sebuah gerakan untuk masuk ke dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga pesannya ya pesannya itu lebih mudah dipahami, dirasakan dan diterima. Dengan kata lain, gerakan gerakan ini ya sebenarnya tidak hanya cerdas tapi harus nyambung terhadap realitas hidup di masyarakat gitu. Lalu kita lihat peran kultural efisiensi dalam gerakan Portugal di Spanyol gitu, gerakan feminis di Portugal dan Spanyol gitu. Perannya sendiri yang pertama tentu saja mengangkat masalah yang benar-benar dialami perempuan. Yang di Portugal misalkan tadi ada beban kerja di rumah, double burden, lalu juga kerja ngurus anak dan tekanan ekonomi saat pandemi. Makanya tadi meledaknya pas pandemi. eh, Gerakan ini tetap berjalan gitu. Lalu di Spanyol ada diskriminasi di kantor, pelecehan di tempat kerja, dan ketimpangan gaji gitu. Lalu eh, akhirnya masalah-masalah ini tuh membuat para perempuan lain tuh merasa iya ya, ini masalah gue juga sehari-hari gitu. Ini masalah saya juga sehari-hari. Sehingga banyak orang yang merasa it's my problem too gitu. Ya akhirnya mereka eh, gerak gitu, ikut bersama gitu dalam kekuatan ini. Lalu yang kedua menggunakan simbol yang dekat dengan kehidupan masyarakat gitu. Ya tadi di Portugal misalkan gantungan celemek berarti ya simbolnya celemek dapur. Celemek melambangkan tadi ya tentu saja kerja rumah tangga perempuan ya ketika celemek digantung ya sama kayak pemain bola gantung sepatu misalkan mereka berhenti main bola. Nah di sini juga sama gitu. Akhirnya celemek digantung dan itu artinya perempuan menuntut keadilan gitu untuk kerja rumah tangga mereka gitu. Lalu kalau di Spanyol simbolnya sendiri adalah mikrofon dan pulpen ungu. Kenapa ungu? Ya karena ungu itu adalah simbol mereka anggap ya simbol perjuangan perempuan gitu. Dan mikrofon dan pulpen tentu saja simbol dari tadi ya jurnalistik gitu karena yang melakukan di Spanyol adalah jurnalis perempuan gitu. Nah, simbol-simbol dan pesan gerakan ini akhirnya menyatukan mereka gitu. Ya tentu saja ya dengan simbol itu mereka jadi lebih kuat, lebih mudah diingat gitu dan lebih menyentuh gitu. Itu eh, apa ya makna dari simbol dan apa ya fungsi dari simbol gitu menyatukan bisa menyatukan dan cepat orang ngerti pesannya gitu. Lalu ya jadi yang ketiga adalah gerakan terasa sebagai bagian dari gerakan dunia gitu. Gerakan di Portugal dan Spanyol akhirnya terhubung tuh dengan gerakan global seperti hashtag yang Me Too, terus juga ada hashtag Ni Una Menos gitu. Akibatnya merasa perempuan-perempuan ini akhirnya nggak merasa sendirian dan mereka merasa jadi bagian perjuangan dunia gitu. Ini yang akhirnya membuat gelombang semangat perjuangan semakin besar gitu. Nah, kesimpulannya sendiri gitu dari gerakan feminis di Portugal dan Spanyol, kita bisa belajar bahwa komunikasi adalah senjata utama perubahan sosial. Tanpa media sosial, poster digital, dan pesan yang kuat, gerakan nggak bakal jadi besar gitu. Lalu juga literasi digital itu sangat penting gitu. Karena di sini aktivis itu akhirnya paham cara membuat konten, menyebarkan informasi di dunia digital, dan membangun opini publik. Nah, itu keren. Menurut saya kerennya di sini yang harus kita pelajari gitu. Lalu ketiga adalah budaya adalah kunci keberhasilan gerakan gitu. Artinya ya tadi harus gerakan itu harus dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari di masyarakat. Contoh ya tadi ya gerakan ini ciri-cirinya ya sesuai dengan kehidupan masyarakat, menggunakan simbol-simbol yang dekat, celemek, pulpen, dan berbicara dengan bahasa rakyat gitu. Lalu empat perempuan bukan lagi objek atau subordinat gitu.
Jadi bukan subordinat lagi atau pihak yang dilemahkan, tetapi juga dia subjek dari perubahan sosial gitu. Artinya perempuan di sini nggak lagi menunggu, mereka menunggu untuk diperjuangkan, tapi mereka bergerak untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Nah, itu artinya kita di sini juga kesimpulannya adalah gerakan feminis di Portugal dan Spanyol mengajarkan kita perubahan besar yang bisa dimulai dari satu unggahan, satu tulisan, dan satu suara keberanian gitu. Sebagai generasi muda, ini pesannya ya mungkin dari Spanyol ya, menggunakan media sosial secara cerdas, menyuarakan keadilan, dan tidak diam melihat ketidakadilan itu salah satu pesan yang ingin dibangun juga sebenarnya dari ini yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih Bu Juni eh, telah memberikan tugas ini, menambah wawasan saya juga tentang gender. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.